brand yang udah ngecap banget di otak kita, brand gaming. Apa jadinya brand segede itu masuk ke dunia productivity? Kalau lu ketik Razer di Tokopedia dan filter by ulasan, kelihatan di sana produknya gaming semuanya. Mouse gaming, earbud gaming, headset gaming, TWS gaming. Gue sendiri demen produknya gaming Razer. Contoh Viper Mini ini nih. Solid banget kualitasnya di 400 ribuan. Dan hari ini gue senang banget ada penantang baru di dunia productivity. Dan itu brandnya Razer. Jujur gue gak nyangka. Razer yang kental banget dengan game mau masuk ke dunia productivity yang dimana kita tahu dunia ini dimonopoli sama raksasa Logitech. Dan gue rasa perjuangan Razer sangat berat. Karena harus lawan raksasa luar biasa itu. Dan kita dikirimin 3 produk dari Razer, ProType Ultra, ProClick Mini, dan keduanya digabungin dengan DXMate Double XL Pro Glide. ProClick Mini punya unboxing experience yang cukup unik, kayak buka kado yang keren gitu lah. Manual book jangan lupa kita singkirin, dan kita dikasih packaging mouse yang mewah dari kain dan sepasang baterai AA. DXMate-nya clean dengan logo Razer dan warna silver yang smooth, pasti pegang. Untuk Type Ultra-nya, packagingnya tetap punya aksen hijau khas Razer, dan kita langsung dikasih manual book yang tebel. Singkirin saja. Razer kasih kita busa yang mewah untuk packagingnya. Pas kita buka tuh langsung ada aroma mewah busa gitu. Kabel USB-C to USB-A warna putih, dan kita dikasih palm rest yang punya kualitas premium. Paduan warna putih dan silver dari ke semua peripheralsnya bisa kasih kita kesan mewah buat dipakai, entah itu di ruangan terang ataupun gelap. Mouse-nya ini bener-bener kayak duplikatnya MX Anywhere Logitech. Kita bisa lihat dari berbagai sisinya, kita bisa bilang ini sama persis. Bahkan sampai tinggi mouse-nya pun sama. Razer punya beberapa key point pembeda. Razer gunain silent mechanical switch yang ngebuat suaranya minim suara banget. Cukup muasin untuk pencetnya. Dan ProClick Mini di sini milih untuk gunain power battery terpisah dibanding baterai tanam yang ada di Logitech. Sekalian dikasih kita tempat dongle di mouse-nya. Nice Razer. Kalau di Logitech soalnya nggak ada tempat untuk dongle. Pakai baterai kayak gini punya kelebihan di mana mouse-nya akan bertahan lebih lama karena lu nggak bergantung pada baterai tanam yang makin lama makin turun kualitas cycle-nya. Di sisi lainnya Razer kasih kita pilihan mau pakai 1 baterai atau 2 baterai yang efeknya tentunya ke berat mouse dan berapa lama kita bisa pakai mouse-nya. Dan kalau kita mau maksimalin jangka waktu kita pakai, pasti kita pakai 2 baterai AA-nya. Yang dimana pilihan kayak gitu ngebuat mouse-nya jadi lebih berat 20 gram dibanding MX Anywhere 3 yang agak kurang nyaman sebenarnya ketika lu mau bawa mobile keluar-keluar untuk mouse ini. Razer juga kasih kita unlimited scroll wheel dan bisa scroll klik kiri dan klik kanan. Yang dimana scroll wheel ini sebenarnya agak berisik. Mirip kayak MX Anywhere versi sebelumnya yang 2S. Dan Logitech pas upgrade ke Anywhere 3 punya scroll wheel yang super silent pakai sistem magnet gitu. Yang kalau kita bandingin side by side sama Razer sih, Razer kesannya punya feel yang lebih murah. Secara koneksi udah lengkap, ProClick Mini bisa connect 3 device via Bluetooth yang diwakili dengan 3 warna, dan 1 device lagi via dongle USB 2.4 GHz. Total 4 device. Dan ternyata di sini Razer kasih kita baterai life yang bagus. Kalau kita pakai 2 AA baterai di mode Bluetooth, mouse-nya bisa bertahan sampai sekitar 2 bulan. Ini jangka waktu yang cukup amazing dan bisa cukup bersaing dengan Logitech yang klaim bisa 2 bulan lebih. DPI-nya juga udah leluasa, dikasih sampai 12.000 DPI. Dan semua tombolnya bisa kita custom di software Razer. Dan sekarang kita ke keyboardnya. Secara penampilan sih ini fresh banget, enak dilihatnya. Dari bahan plastik yang tebal dan kayak polesan aluminium di bagian atasnya. Semuanya kokoh ngebuat keyboardnya ini nggak bisa di flex. Bodinya juga ergonomics dan masih dikasih pengaturan ketinggian sampai 2 level. Dan yang paling bagusnya udah sepaket. Pas kita beli itu udah dikasih wrist pad untuk menjaga pergelangan tangan kita. Sangat nyaman dipakai. Switch-nya di sini yellow, linear, dan nggak tactile. Keycaps-nya ABS matte. Dia juga kasih tempat dongle di bagian belakang keyboardnya dengan total 4 device. Kita bisa connect di keyboard ini. 3 Bluetooth dan 1 dongle USB. Dan masalah langsung muncul ketika lu lihat ketahanan baterai tandemnya. Kira-kira 200 jam diklaim sama Razer pas backlight-nya off.
Jadi mungkin ya 7 harian dia akan mati dan lu mesti keluarin kabel, cas, dan itu harus dilakukan berulang-ulang. Dan kualitas kayak gini tentu terbantai oleh MX-Key yang bisa sampai berbulan-bulan lu pakai. Bahkan Logitech berani klaim hampir setengah tahun bisa bertahan baterainya sekali cas. Baterai di sini bertahan sebentar banget juga karena Razer mau nge-push latency di keyboard ini serendah mungkin. Airthings ngetes wirelessnya itu bisa cuma beda 0,5 millisecond dibanding ketika lu pakai wire colokin keyboard ini ke PC. Itu angka yang gila dan nunjukin sebenarnya ini keyboard masih ada jiwa gaming di dalamnya. Masalah dari keyboard ini nambah lagi karena nggak kompatibel ke Mac. Kalian bisa lihat layoutnya ini Windows doang, dan kalau lu konekin ke Mac ya tombol Windows yang jadi komen, bukan tombol Alt yang semestinya di komen. Ini drawback parah banget buat keyboardnya karena productivity tapi nggak ada Mac itu tanda tanya yang luar biasa besar. Karena Mac di bayangan kita kental banget dengan productivity, apalagi semenjak peluncuran M1 chip. Pengguna Mac itu meledak banget karena saking bagusnya itu chip. Sedangkan Razer di sini malah menutup diri kepada pasar yang growing itu. Gue bingung sih. Dan dengan Logitech masuk ke dunia mechanical nih, itu sebenarnya nimbulin masalah baru lagi karena dunia custom mechanical keyboard lagi gede-gedenya sekarang. Kenapa mesti pilih Razer ini dibanding banyak keyboard di luaran sana yang bahkan lu bisa custom sendiri? Apalagi switch-nya di sini lu nggak bisa ganti-ganti yang ngebuat dia jadi kurang versatile. Kalau switch-nya rusak gimana? Ganti baru gitu. Jujur gue kurang ngerti sama pasar yang mau dituju sama Razer untuk keyboard ini. Dia nggak selesaiin masalah apapun yang ngebuat dia nggak terlalu punya value di pasaran. Apalagi dengan harganya 2,8 juta. Gue nggak ngerasa dia punya value apa-apa di dunia productivity. Ya karena ada MX-Key yang benar-benar fokus di productivity. Dan bahkan kalau lu mau mechanical juga di situ ada Keychron K10. Compatible sama Mac dan hot swap juga. Jadi, come on. Dan kalau kita ngomongin gaming, gue bingung gamingnya diincar sama Razer siapa gitu. Gaming kompetitif udah pasti nggak mungkin. Ini full size keyboard bro. Mentok FPS kalau kita main game FPS. Dan kalau incerannya game casual, kenapa gue mesti keluarin 3 juta? Sementara keyboard kayak Logitech yang cuma 200.000 atau 300.000 kayak gini aja udah cukup gitu. Jadi bingung sih gue. Dan begitu juga masalah yang muncul di mouse ya. Secara desain dan fitur ini bagus. Feel di tangan juga mewah. Tapi untuk brand yang belum lama di productivity, mungkin sekitar 2 tahun berani patok mouse kayak gini, hampir 350.000 lebih mahal dibanding Logitech MX Anywhere 3 yang di backup hampir 30 tahun pengalaman Logitech bikin mouse kantoran sih. Buat gue ini langkah yang agak blunder ya dari Razer. Tanpa pikir panjang, MX Anywhere jauh lebih superior dengan harga yang lebih murah. Karena ProClick di sini nggak ada fitur unik yang wah banget gitu untuk justify harganya dibanding pesaingnya. Harusnya Razer jual lebih murah sih. Di sini gue agak bingung dengan prioritas Razer. Razer mau disrupsi pasar productivity yang kelihatannya butuh dana yang gede banget untuk R&D dan produksi. Tapi di sisi lain, patok harganya tuh tinggi banget untuk, ya ini nggak ideal gitu untuk orang ngelirik dan nyobain gitu. Produk lo harus lebih murah untuk orang ngelirik dan nyobain. Yang ngebuat gue berpikir kayaknya tujuan Razer lebih ke arah pengen eksis aja di dunia productivity ini dan incar pasar yang udah fanatik dengan brand Razer di gaming. Tapi gue salut sama Razer mau masuk ke dunia yang dimana selama ini gue nggak nemu brand lain yang berani nantang dominasi Logitech di dunia productivity. Karena jujur aja nggak bagus ya brand sendirian aja didominasi di suatu pasar. Butuh persaingan supaya industri bisa lebih baik lagi dan lebih maju dan customer yang diuntungin. Dan cuma waktu yang bisa ngejawab apakah Razer niat atau enggak di segmen ini. Thank you banget Razer udah sponsorin kita di video kali ini dan bebasin kita untuk review apapun. Gue Elden dari GTD. Sampai jumpa dan tetap canggih.